Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Fahmi Ronisa Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Nadia Fatma Irawan dengan NIM 63 dan Fala Akbar dengan NIM 53. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ada 6 materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada arsip sekuensial, yang kedua yaitu ada fungsi dan parameter, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada grep, yang kelima ada list, tag queue, linked list, dan yang terakhir ada binary tree. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi arsip sekuensial. Baik, pada materi ini kami membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian arsip sekuensial, yang kedua ada ciri-ciri arsip sekuensial, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada contoh arsip sekuensial, dan yang kelima yaitu ada alternatif arsip sekuensial. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian arsip sekuensial. Arsip sekuensial adalah metode penyimpanan dan pengelolaan data yang disusun dalam urutan tertentu, biasanya berdasarkan waktu atau kriteria lainnya seperti nomor ID. Pada metode ini, data disimpan dan diakses secara berurutan, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Metode ini sering digunakan di sistem penyimpanan yang lebih tua atau pada penyimpanan yang hanya mendukung akses data seperti berurutan seperti pita magnetik. Oke, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri arsip sekuensial. Yang pertama yaitu berurutan. Data disusun dalam urutan tertentu biasanya berdasarkan waktu atau nomor ID. Yang kedua yaitu akses linier. Untuk menentukan data tertentu harus melalui data-data sebelumnya secara berurutan. Yang ketiga yaitu ada proses pemrosesan lambat. Karena semua data-data harus dibaca satu persatu, waktu akses untuk menentukan data tertentu pada filter file besar akan memakan waktu lebih lama dibandingkan metode akses acak. Yang terakhir yaitu ada ciri sederhana. Metode arsip ini lebih mudah diimplementasikan dan dikelola karena tidak memerlukan sistem indeks atau struktur data yang rumit. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan dari arsip ini yang pertama yaitu sederhana dan mudah dikelola. Proses penyimpanan dan pemrosesannya lebih sederhana. Yang kedua yaitu penghematan ruang penyimpanan. File disimpan dengan cara yang efisien dalam hal penggunaan ruang. Yang terakhir yaitu ada cocok untuk penyimpanan histori. Cocok untuk penyimpanan data yang hanya dibaca atau ditambahkan seperti arsip histori. Next, yang kedua yaitu ada kekurangan dari arsip tersebut. Waktu atau akses lama, tidak efisien untuk mencari data tertentu di file yang sangat besar. Yang kedua yaitu kurang fleksibel. Akses data harus dimulai dari awal file hingga menemukan data yang dicari. Yang ketiga yaitu ada penambahan dan penghapusan data sulit. Menambahkan atau menghapus data di tengah file sekuensial memerlukan penyusunan ulang seluruh file. Selanjutnya yaitu ada contoh arsip sekuensial. Yang pertama yaitu ada transaksi bank, data disimpan secara berurutan berdasarkan waktu transaksi. Yang kedua yaitu ada log file system, data disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang ketiga yaitu ada file master pegawai, data pegawai yang disusun berdasarkan nomor induk pegawai atau tanggal bergabung. Next, selanjutnya itu ada alternatif arsip sekuensial. Yang pertama ada arsip berindex, menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data, tidak perlu mencari secara berurutan. Yang kedua yaitu ada arsip akses acak, memungkinkan pencarian langsung ke lokasi data yang diinginkan tanpa harus melalui data lain. Yang terakhir yaitu ada database relasional. Data disimpan dalam tabel yang terstruktur dan memungkinkan pencarian data secara cepat dengan query. Oke, baik. Terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi pertama yaitu arsip sekuensial. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang kami pakai dalam arsip sekuensial. Jadi pertama-tama dalam untuk menyimpan format itu atau menyimpan data file sejenisnya itu eh, ada beberapa format yaitu mungkin bisa TXT atau GVS dan JSON ini. Jadi kami di sini menggunakan format JSON untuk sebagai contohnya untuk menyimpan file gitu. Jadi yang pertama di sini ada kita itu untuk mengimport JSON-nya, di mana kita menggunakan modul JSON ini untuk
bekerja dengan data dalam format JSON atau JavaScript Object Meshing gitu, kepanjangan dari JSON tadi. Fungsi simpan data sequential JSON ini memiliki parameter yaitu nama file dan data. Nama file ini yang akan kita simpan, terus data ini data yang ingin kita simpan gitu. Oke, jadi di mana di sini ada prosesnya yaitu untuk membuka nama file dengan dalam mode tulis yaitu huruf W sebagai filenya, terus menggunakan JSON dump, di mana ini untuk menyimpan data ke file dalam format JSON. Jadi contoh data yang kita simpan itu ada data nama, umur, asal. Di sini nama, contoh saja saya kasih masuk Ilham Maimunah, terus umurnya ada 18-20, asalnya eh, yang 18 ini Ilham, yang Maimunah 20, asal dari Ilham itu Lojanan, terus Maimunah itu Loipu, sebagai contoh datanya. Terus di sini ada eh, kita untuk memanggil fungsi simpan data sekuensial JSON untuk menyimpan data ke file yang bernama arsip sekuensial JSON. Baru yang terakhir di sini kita ada perintah print di mana print di sini ada data berhasil disimpan ke arsip JSON. Jadi kalau misalnya kita running, outputnya akan ini seperti ini, muncul data berhasil disimpan ke arsip JSON. Jadi selanjutnya itu ada codingan baru lagi, yang dimana kita bisa codingan selanjutnya itu untuk memunculkan output dari nama, umur, dan asal yang kita masukkan ke datanya. Oke, jadi di sini adalah codingan selanjutnya itu untuk fungsi membaca data dari arsip sekuensial yang tadi, yang mana kita menginputkan uh, nama, umur, asal, terus untuk memunculkannya itu kita perlu mengetik data baca nama, data baca umur, data baca asal, baru kita print nama, umur, asal. Oke, mungkin langsung saja kita run. Nah, kalau dia di run, outputnya seperti ini. Data yang dibaca dari JSON, yaitu nama, umur, asal, eh, di mana itu ada Ilham dengan umur 18, terus asalnya Lojanan, ada Maimunah dengan umur 20, dan asalnya Loipu. Sekian dari codingan yang kami jelaskan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu arsip sekuensial adalah metode penyimpanan data yang menyimpan informasi secara berurutan, di mana pencarian dilakukan dari awal hingga akhir secara linier. Metode ini memiliki beberapa ciri, yaitu seperti akses data yang sederhana, namun lambat, serta mudah dikelola. Arsip sekuensial sering digunakan dalam situasi seperti transaksi perbankan, log sistem, dan penyimpanan data pegawai. Keuntungan utamanya terletak pada kemudahan manajemen, efisiensi ruang penyimpanan, dan keandalannya untuk penyimpanan jangka panjang. Namun kekurangannya meliputi akses yang lambat, kurang fleksibel, serta kesulitan dalam penambahan atau penghapusan data. Alternatif yang lebih cepat dan efisien meliputi arsip indeks, akses acak, dan database relasional. Materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan parameter. Beranggotakan dua, yaitu saya sendiri dan Fala Akbar. Di ini kami membahas 3 poin, yaitu yang poin pertama pengertian fungsi dan parameter, yang kedua yaitu ada kelebihan dan kekurangan fungsi dan parameter, yang ketiga yaitu ada macam-macam fungsi dan parameter. Pengertian fungsi dan parameter. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi atau function adalah cuplikan program atau pengelompokan instruksi berdasarkan kegunaan atau kumpulan statement yang dikelompokkan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan parameter adalah data masukan untuk subprogram yang nantinya akan diproses lebih lanjut dalam subprogram tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan fungsi dan parameter. Nah, ini kelebihan fungsi.
Yang pertama yaitu memudahkan modularisasi kode, membagi kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik, memudahkan pengelolaan dan pengembangan sehingga kode lebih rapi dan mudah diperbarui. Yang kedua yaitu mengurangi pengulangan kode. Menggunakan fungsi menghemat waktu dalam menulis ulang kode yang sama berulang kali dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang muncul akibat pengulangan. Yang ketiga yaitu ada mempermudah testing dan debugging. Dengan fungsi yang terpisah, pengujian dan perbaikan kode menjadi lebih mudah dan terfokus karena kesalahan dapat diperbaiki di fungsi tertentu tanpa mengaruhi keseluruhan program. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan pembacaan dan pemeliharaan kode. Fungsi menjadikan kode lebih ringkas dan terstruktur sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami, bahkan oleh orang lain yang memelihara kode tersebut. Selanjutnya, ada kekurangan fungsi. Yang pertama yaitu ada potensi terlalu banyak fungsi. Pemecahan kode menjadi terlalu banyak fungsi biasa membingungkan alur program, terutama jika fungsi-fungsi tersebut saling tergantung. Yang kedua yaitu ada overhead, pemanggilan fungsi. Setiap pemanggilan fungsi membutuhkan waktu dan memori tambahan yang dapat memengaruhi kinerja pada program yang sangat sensitif terhadap performa. Yang terakhir yaitu ada pemisahan yang terlalu kecil dapat membingungkan, terlalu memecah kode menjadi banyak fungsi, dapat membuat kode sulit diikuti, terutama jika nama fungsi atau tujuannya tidak jelas. Selanjutnya ada kelebihan parameter. Yang pertama yaitu fungsi menjadi fleksibel dan dapat digunakan kembali. Parameter memungkinkan fungsi menerima berbagai data sehingga fungsi dapat digunakan dalam konteks yang berbeda tanpa perlu mengubah kode di dalamnya. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada variabel global dengan parameter. Fungsi menjadi lebih mandiri karena mendapatkan data yang diperlukan langsung dari argumen, sehingga kode lebih aman dan tidak rentan terhadap konflik variabel. Yang terakhir yaitu memberikan nilai default. Parameter dapat memiliki nilai awal sehingga fungsi tetap dapat dipanggil tanpa harus memasukkan semua nilai, menjadikan lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu ada kekurangan parameter. Yang pertama yaitu parameter yang terlalu banyak bisa membingungkan. Fungsi dengan banyak parameter bisa sulit digunakan dan membingungkan, terutama jika parameter tersebut tidak jelas atau kurang deskriptif. Yang kedua yaitu menambahkan kompleksitas bagi pemula. Pemahaman mengenai parameter bisa rumit bagi pemula, terutama dalam konteks aliran data antar bagian program. Yang ketiga yaitu kesalahan input pada parameter dapat berdampak besar jika nilai parameter tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasil dari fungsi bisa salah yang dapat mempengaruhi keseluruhan alur program. Selanjutnya, yaitu ada macam-macam fungsi. Nih, fungsi tanpa nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang tidak mengembalikan data atau hasil apapun ke bagian kode yang memanggilnya. Fungsi ini hanya menjalankan tugas tertentu dan selesai tanpa memberikan output langsung kembali. Dan fungsi yang selanjutnya itu fungsi dengan nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang menjalankan tugas dan mengembalikan hasil hasil atau nilai kepada pemanggilnya. Nilai yang dikembalikan ini biasanya sesuai dengan tipe data tertentu yang dideklarasikan pada fungsi seperti input atau string. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam parameter. Yang pertama yaitu ada parameter formal, variabel yang dapat pada daftar parameter dalam definisi fungsi, contohnya dalam fungsi def tambah A, B. A dan B adalah parameter formal yang akan menerima nilai saat fungsi tambah dipanggil. Yang kedua yaitu ada parameter aktual, variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi, misalnya dalam fungsi def tambah x, y. X dan y adalah parameter formal yang digunakan untuk menerima input ketika fungsi tambah dipanggil. Parameter formal memungkinkan fungsi untuk beroperasi dengan data yang berbeda-beda setiap kali dipanggil. Oke, baik, kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fal Akbar, beserta kodingannya. Oke, terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi dan parameter. Jadi di sini ada fungsi salam. Jadi fungsi salam ini memiliki parameter ada dua, yaitu nama dan pesan gitu. Jadi selanjutnya di sini ada memanggil fungsi dengan satu atau dua argumen. Yang pertama di sini kita print salah dengan satu
parameter yaitu Andi. Jadi yang muncul outputnya hanya Andi dan selamat datang. Kalau misalnya kita running gitu. Terus yang kedua itu dengan dua argumen dari fungsi salam ini, yang mana di sini ada Andi dan selamat pagi. Kita run, coba. Nah, gini. Ini yang fungsi dengan satu argumen, dan yang kedua ini fungsi dengan dua argumen gitu. Oke, kesimpulannya di sini ada dua, yaitu pertama fungsi dan parameter dalam pemrograman ini adalah konsep penting yang membantu membuat kode lebih modular, fleksibel, dan dapat digunakan kembali. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali untuk mengurangi duplikasi kode serta meningkatkan keterbacaan program. Terus parameternya adalah variabel yang mendefinisikan input dari fungsi, memungkinkan kita mengirimkan data atau argumen ke dalam fungsi tersebut. Dengan parameter, fungsi dapat bekerja dengan berbagai nilai input sehingga lebih fleksibel dan adaptif. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi prosedur. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Prosedur atau yang sering disebut sebagai fungsi atau metode adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan memecahkan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Prosedur tidak hanya meningkatkan modularitas kode tetapi juga memungkinkan pengembangan untuk menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dikelola. Prosedur dapat dipanggil berulang kali dengan parameter yang berbeda, memungkinkan pengulangan logika tanpa perlu menulis ulang kode. Baik, pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini yang pertama yaitu ada pengertian manfaat prosedur, bentuk prosedur, kelebihan, dan kekurangan. Kami beranggotakan saya sendiri Nadia Fatmerawan dengan NIM 63 dan rekan saya Fal Akbar dengan NIM 53. Apa itu prosedur? Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Mengapa prosedur penting? Ada tiga. Yang pertama yaitu mengurangi duplikasi kode. Yang kedua yaitu mempermudah pemeliharaan dan debugging. Yang terakhir yaitu memperjelas struktur program. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari pembuatan prosedur. Yang pertama yaitu ada modularisasi. Program besar dan kompleks dapat dibagi menjadi beberapa prosedur kecil yang mudah dikerjakan sehingga memungkinkan penyelesaian program secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada simplikasi, tugas yang berulang dengan variabel berbeda dalam program cukup ditulis sekali dalam bentuk program, lalu dipanggil sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada bentuk umum prosedur. Yang pertama yaitu ada prosedur nama prosedur, spesifikasi dari prosedur, keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan, juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada deklarasi variabel-variabel prosedur. Yang ketiga yaitu ada deskripsi dari tugas-tugas prosedur. Yang terakhir yaitu ada contoh. Andaikan sebuah program menyediakan fasilitas untuk menghitung luas keliling dan diagonal dari sebuah persegi panjang dengan kemungkinan pemeliharaan melalui suatu menu. Selanjutnya yaitu ada kelebihan prosedur. Yang pertama yaitu modularitas dan struktur yang jelas. Prosedur memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dikelola. Dapat digunakan kembali setelah suatu prosedur dibuat. Prosedur tersebut dapat dipanggil di bagian lain dari program lain. 3. Mudah dipelihara dan diperbarui. Jika logika atau perhitungan dalam suatu prosedur berubah, Anda hanya perlu memperbarui kode di suatu tempat dan perubahan tersebut akan tercermin di semua bagian yang memanggil prosedur tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi debugging. Metode ini memungkinkan pengujian terpisah. Kode dapat diuji prosedur dari prosedur sebelum diintegrasikan ke dalam program utama, membuat prosedur debug dan penanganan kesalahan menjadi lebih mudah. Dan terakhir yaitu meningkatkan keterbacaan kode, memberikan nama prosedur berdasarkan fungsi. Fungsinya misalnya calculate area atau print report, membuat kode Anda lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada kekurangan prosedur. Yang pertama yaitu ada kesulitan dalam mengelola prosedur yang saling bergantung. Jika terdapat banyak prosedur yang saling bergantung, perubahan pada satu prosedur dapat memengaruhi prosedur lainnya. Yang kedua yaitu ada prosedur rekursif dapat menyebabkan penurunan kinerja. Prosedur yang memanggil dirinya sendiri dapat meningkatkan penggunaan memori dan menyebabkan tumpukan meluap jika terlalu dalam atau tidak dihentikan. 3. Tugas sederhana tidak selalu efisien. Menggunakan prosedur untuk tugas-tugas yang sangat sederhana seperti menampilkan pesan bisa berlebihan. Dan tanpa menggunakannya kode, Anda bisa terlihat lebih rumit daripada penulisan instruksi ini secara langsung.
Dan terakhir yaitu ketergantungan pada parameter yang tepat. Prosedur seringkali bergantung pada parameter yang ditentukan. Contoh program dan kesimpulannya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi yang ketiga, yaitu prosedur. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan codingannya, di mana di sini kami menggunakan contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi di sini ada fungsi dengan prosedur yang namanya itu hitung luas persegi panjang dengan argumen ada panjang dan lebar. Jadi di dalam prosedur ini ada perintah yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, di mana ini untuk menghitung luas panjang dan lebar yang kita ingin masukkan angkanya itu bebas. Angkanya setelah kalian mau masukkan berapa. Dan di sini sebagai contoh itu ada 8 dan 10. Jadi kalau misalnya kita running itu muncul tulisan luas persegi panjang adalah, dan hasil dari yang kita kali itu dari angka ini 8 dan 10. Jadi outputnya ini adalah seperti ini. Setelah kita running, luas persegi panjang adalah 80. Terus untuk kesimpulannya di sini, prosedur dalam pemrograman adalah blok kode yang memuat serangkaian instruksi dan bisa dipanggil berkali-kali. Ini mempermudah penggunaan ulang kode, menjadikan program lebih rapi dan terstruktur. Dengan menerima parameter, prosedur menjadi fleksibel dan dapat bekerja dengan berbagai data. Secara keseluruhan, prosedur membuat program lebih efisien, mudah dibaca, dan lebih mudah dikelola. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi graph. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan Fal Akbar. Nah, pokok pembahasan yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama yaitu ada pengertian graph, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada fungsi, dan yang keempat ada karakteristik, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan graph. Apa itu graph? Graph adalah jenis struktur data umum yang disusun datanya tidak berdekatan satu sama lain atau nonlinear. Graph terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Simpul pada graph disebut sebagai vertex atau bisa simbolnya V, sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex disebut dengan edge dengan simbol E. Pasangan X, Y disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Nah, sebagai berikut terdapat contoh graph ini. Graph di atas terdiri dari 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau edge, dengan vertex disimbolkan sebagai V, edge dengan lambang E, dan graph disimbolkan sebagai G. Ilustrasi di atas dapat ditulis dalam notasi berikut. V sama dengan 0, 1, 2, 3, E sebagai 0,1, 0,2, 0,3, dan 1,2. G sama dengan V, E. Oke. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis graph berdasarkan arah jelajahnya, yaitu ada undirected graph. Pada undirected graph, disimpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada directed graph. Kebalikan dari undirected graph. Pada graph jenis ini, simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sehingga contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju ke simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau traversing dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis graph, ada tidaknya label bobot pada koneksinya. Nah, ya ini ada dua juga. Yang pertama yaitu ada weighted graph. Weighted graph adalah jenis graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasa digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu unweighted graph. Berbeda dengan jenis sebelumnya, unweighted graph tidak memiliki properti bobot pada koneksinya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak. Next, selanjutnya yaitu ada karakteristik graph. Graph memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarak maksimum dari sebuah simpul ke simpul lainnya dianggap
sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Yang kedua yaitu titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graf. Yang terakhir yaitu nilai eksentrisitas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graf terhubung. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dan kegunaan grep. Grep digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi, digunakan dalam modulan grafik. Grep dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Google Maps menggunakan grep untuk menemukan rute terpendek. Grep digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Pada state transition diagram, grep digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, graf dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Graf digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Graf digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Yang terakhir yaitu ada umumnya graf dalam bentuk DAG atau Direct Elish Graph digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya Cipotu seperti IOTA. Kelebihan Grab. Dengan menggunakan Grab, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Selanjutnya itu Grab digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Grab membantu dalam mengatur data. Dan terakhir yaitu karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Selanjutnya yaitu ada kekurangan Grab. Adapun kekurangan dan struktur data Grab di antaranya yang pertama yaitu Grab menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani. Yang kedua memiliki kompleksitas memori yang besar. Yang terakhir yaitu jika Grab direpresentasikan dengan agensi matriks pada edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkaliannya Grab juga sulit ditemukan. Untuk contoh codingan dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya Fala Akbar. Oke, terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi yang keempat, yaitu graph. Dan di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan codingannya. Di sini kami membuat contoh codingannya itu menggunakan dictionary, di mana fungsi add ini digunakan untuk menambah hubungan antar simpul dan ada di bagian graph.setDefault ini, di mana jika node 1 belum ada di dictionary atau kamus, maka kunci node 1 akan dibuat dengan nilai awal berupa data kosong. Oke, di sini ada menambahkan edge, di mana di sini ada 6 edge, yaitu untuk menghubungkan simpul-simpul sesuai struktur graph. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir itu ada menampilkan agency list dari graph, di mana ini adalah loop untuk mencetak, di mana ini adalah loop untuk mencetak semua simpul dalam graph beserta data tetangganya dalam format node arah panah ini ke tetangga atau neckboards. Jadi outputnya seperti ini. Jadi setiap baris itu menunjukkan simpul dan simpul-simpul tetangganya gitu. Ini simpulnya, terus ini simpul-simpul tetangganya atau neckboards itu. Jadi misalnya aja yang pertama ini ada simpul A terhubung ke tetangganya itu ada simpul B dan C. Jadi langsung saja ke kesimpulan. Jadi graph ini adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara elemen. Elemen-elemen tersebut disebut node atau simpul, sedangkan berhubungan antara node itu disebut edge atau sisi. Graph dapat berupa berarah, directed, atau tidak berarah, undirected. Tergantung pada apakah hubungan antar node ini memiliki arah tertentu. Graph digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti navigasi, pencarian rute, terus ada jaringan sosial, hubungan antar individu, ada jaringan komputer, koneksi perangkat, dan ilmu data, analisis hubungan kompleks, representasi graph yang umum meliputi agensi list, daftar tetangga, dan agensi matriks hubungan. Dengan struktur yang fleksibel dan kemampuan mempresentasikan hubungan yang kompleks, graph menjadi salah satu konsep fundamental dalam ilmu komputer dan matematika. Oke, selanjutnya ke materi 5. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu ada list, tag, queue, dan linked list. Nah, kami beranggotakan dua, yaitu Falakbar dan Nadia Patmirawan. Pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, tag, queue, dan linked list.
List adalah struktur data linear yang berisi kumpulan elemen di mana setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. List dapat menyimpan berbagai jenis data dalam satu struktur. Operasi dasar pada list. Yang pertama yaitu membuat list kosong atau dengan elemen tertentu. Yang kedua yaitu ada akses elemen, mengakses elemen berdasarkan indeks. Yang ketiga yaitu menambahkan elemen, menggunakan metode empat atau insert. Yang keempat yaitu menghapus elemen menggunakan remove atau pop. Yang kelima mengubah elemen dengan indeks tertentu. Yang keenam yaitu mengurutkan elemen dengan metode sort. Selanjutnya ada kelebihan list. Yang pertama yaitu ada dinamis, ukurannya bisa bertambah atau berkurang tanpa perlu didefinisikan sejak awal. Yang kedua yaitu heterogen, dapat menyimpan berbagai jenis data dalam satu struktur. Yang ketiga yaitu mudah dimanipulasi, mendukung berbagai operasi seperti menambah, menghapus, dan mengurutkan elemen. Yang keempat yaitu dukungan naratif. Banyak bahasa pemrograman menyediakan list sebagai bagian bawaan lengkap dengan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, ada kekurangan list. Yang pertama, kecepatan operasi tertentu. Operasi tertentu seperti pencairan elemen bisa melambat jika list sangat besar untuk pencarian linear. Yang kedua yaitu penggunaan memori. Karena list biasanya bersifat dinamis, penggunaan memori bisa kurang efisien dibandingkan struktur data yang tepat seperti array. Yang terakhir yaitu tidak selalu aman. Jika tidak hati-hati, modifikasi elemen bisa mengubah data secara tidak sengaja. Selanjutnya yaitu ada stack. Stack dalam Python adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya, item terakhir yang ditambahkan ke dalam stack adalah yang pertama dikeluarkan. Secara stack merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek atau variabel. Sesuai dengan namanya, stack seringkali terlihat seperti tumpukan dalam bentuk fisik. Nih, contohnya seperti pada gambar di samping ini. Nah, oke, selanjutnya operasi dasar stack. Yang pertama yaitu buat stack. Stack create, membuat sebuah stack baru yang masih kosong. Selanjutnya yaitu stack kosong atau stack empty, fungsi untuk menentukan apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Selanjutnya stack penuh atau stack full, fungsi untuk memberikan apakah stack yang ada sudah penuh. Selanjutnya ada push, stack in atau stack info baru, menambahkan sebuah elemen ke dalam stack. Yang terakhir ada pub, stack info pub, mengambil elemen teratas dari stack. Selanjutnya yaitu penggunaan stack. Yang pertama yaitu history pada web browser, undolog pada text editor, ada pemrosesan struktur bersarang atau nested atau loop, rekursi, fungsi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada algoritma backtracking atau artificial intelligence. Nah, kelebihan stack yaitu yang pertama ada stack dapat digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen yang diambil. Yang kedua yaitu stack dibangun dengan mempertimbangkan aturan LIFO atau last in first out sehingga waktu pemrosesan dapat sangat cepat. Yang terakhir yaitu stack tidak memakan banyak memori karena hanya menyimpan data yang belum diproses. Selanjutnya yaitu ada kekurangan stack. Yang pertama, stack kurang efektif dalam memproses data yang masuk secara real time. Yang kedua yaitu stack tidak dapat memberikan informasi tentang data yang berada di dalamnya. Yang terakhir yaitu ada stack tidak dapat mengurutkan secara otomatis karena hanya mengacu pada aturan LIFO. Nah, selanjutnya yaitu ada queue, antrian atau dalam bahasa Indonesianya berarti antrian adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in first out atau FIFO yang berarti elemen data yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Contohnya pada gambar di samping ini. Oke, next selanjutnya yaitu ada operasi dasar pada queue. Yang pertama, queue. NQ memasukkan item ke dalam queue. The queue mengeluarkan item dari queue. Is full mengecek apakah queue penuh. Is empty mengecek apakah queue kosong. Initialize membuat queue untuk pertama kali. Selanjutnya penggunaan queue. Untuk mengatur proses dalam sebuah sistem sesuai dengan urutan antrian proses multitasking dalam CPU, printer job, spoiler, WNAP file playlist. Yang kedua yaitu simulasi dan modeling, airports, traffic atau lalu lintas, silent server bank. Yang terakhir yaitu ada predicting performance berdasarkan model dan simulasi. Simulasi sistem antrian pada kasir swalayan toko. Ada kelebihan queue. Queue dapat digunakan untuk memproses data secara terurut.
FIFO atau first in first out. Queue dapat digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen yang masuk. Queue sangat berguna untuk melakukan pengelolaan pada suatu data yang masuk secara real time. Selanjutnya ada kekurangan queue. Queue memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproses data karena menerapkan aturan FIFO. Yang kedua yaitu queue rentan terhadap keterlambatan pemrosesan data jika terdapat antrian yang panjang. Yang terakhir yaitu queue memakan banyak memori karena data harus disimpan terlebih dahulu sebelum diproses. Selanjutnya ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul yang paling terhubung melalui pointers. Tiap simpul menyimpan data dan alamat pointer ke simpul berikutnya dalam urutan. Terdapat beberapa jenis linked, antara lain linked single linked list, double linked list, dan circular linked list. Operasi dasar linked list. Yang pertama itu penciptaan dan penghancuran simpul, membuat dan menghapus elemen-elemen linked list. Yang kedua yaitu inisialisasi linked list, menyiapkan linked list untuk digunakan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan list kosong, memeriksa apakah linked list kosong. Kelebihan linked list. Penambahan elemen tidak terbatas. Linked list memungkinkan penambahan elemen tanpa perlu mengalokasikan memori secara berurutan sehingga memungkinkan untuk diubah secara dinamis. Yang kedua yaitu penghapusan elemen lebih cepat. Operasi penghapusan elemen pada linked list dapat dilakukan dengan mudah dan relatif cepat. Kekurangan linked list. Hanya bisa diakses secara sekuensial. Linked list memerlukan traversal dari awal hingga elemen yang diinginkan, sehingga akses data secara acak tidak dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua yaitu menentukan memori dalam jumlah yang besar. Linked list memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array karena setiap elemen hanya menyimpan alamat atau referensi dari elemen berikutnya. Oke, untuk materi ini sudah selesai. Codingan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fal Akbar. Oke, baik. Terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi kelima yaitu list, tag, QE, dan linked list. Jadi di sini saya akan menjelaskan keempat codingan tersebut, contoh codingannya. Yang pertama ini ada list, di mana contoh list di sini yang kami gunakan itu dengan contoh nama-nama buah itu. Baru di sini kami menambahkan list baru yaitu mangga, buah mangga, dan kita print buah satu ini untuk mengakses halaman keduanya. Dan yang kita ingin remove itu ada buah apel. Jadi otomatis outputnya itu akan berubah. Pisang maju di deretan pertama dan mangga masuk di deretan terakhir. Dan outputnya seperti ini. Ini pisang adalah list yang pertama, terus jeruk dan mangga yang terakhir gitu. Oke, baik. Selanjutnya itu kita masuk ke stack, contoh codingan stack, di mana di sini ada stack dengan list kosong untuk mempresentasikan stack. Terus di sini selanjutnya itu menambah elemen ke stack, di mana kita menambahkan elemen itu ada 3, ada 100, 200, 300 yang ditambahkan ke dalam stack menggunakan metode append. Terus elemen yang terakhir yang 300 ini yang ditambahkan akan berada di atas stack atau yang disebut itu last in first out atau singkatannya itu LIFO ya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi pop, di mana fungsi pop ini untuk menghapus elemen terakhir atau elemen yang teratas dalam stack. Dalam hal ini elemen yang tertinggi atau teratas dalam stack itu 300 yang akan dihapus dan dicetak gitu dan di print gitu ya. Terus di sini ada print stack yaitu untuk menampilkan stack outputnya, dan outputnya seperti ini. Outputnya akan 100 dan 200. Jadi 300 ini adalah yang kita hapus gitu ya dari stack-nya gitu. Oke, selanjutnya itu ada codingan QEW, di mana di sini kita mengimport library dulu ya, yaitu dari collection ke DQ gitu ya, yang menyediakan struktur data antrian dengan forma yang lebih tinggi gitu. Terus selanjutnya di sini ada QUW sama dengan DQ, di mana ini untuk membuat objek antrian kosong bernama QUW, dan selanjutnya di sini ada 3 pen atau kita menambahkan antrian baru yaitu ada A, B, C. Baru selanjutnya di sini ada pov left, di mana pov left ini untuk
menghapus elemen pertama dari antrian yang kita masukkan, yaitu A ya. Jadi kalau kita running, munculnya seperti ini, DQ, A dulu, DQ baru B dan C. Jadi A ini adalah antrian yang pertama yang kita ingin hapus gitu. Oke, di sini kita masuk codingan terakhir, yaitu contoh codingan linked list. Jadi yang pertama di sini ada class node, di mana ada fungsi yaitu setiap elemen pada linked list ini uh, akan disebut dengan node gitu ya. Ini class node. Jadi node itu memiliki dua atribut, yaitu ada data dan berikutnya ini, di mana data ini untuk menyimpan yang di mana data ini untuk menyimpan data yang ingin dimasukkan, terus berikutnya ini menunjuk ke node berikutnya dalam linked list gitu. Terus fungsi init ini adalah inisialisasi yang dibuat melalui init yang menerima nilai data dan secara default mengatur berikutnya atau ke non. Jadi selanjutnya ini ada class linked list, memiliki dua fungsi utama, yaitu ada fungsi tambahkan dengan parameter self dan data, terus ada fungsi tampilkan, yaitu dengan parameter self. Fungsi tambahkan dengan parameter self data ini, kita menambahkan node baru ke, ke linked list, terus jika list kosong, maka node baru itu akan menjadi kepala atau self kepala ini, dan jika sudah ada node baru, maka node baru ditambahkan di akhir, yaitu ini, akhir berikutnya, node baru. Terus selanjutnya itu ada fungsi tampilkan dengan parameter self, di mana kita mulai dari node kepala dulu, baru kita di sini mencetak nilai atau print nilai data setiap node sampai node terakhir ditunjukkan oleh berikutnya yang non. Selanjutnya itu ada bagaimana kita cara menggunakan linked list. Jadi di sini ada linked list dengan parameter kosong, baru di sini ada 3 parameter dengan argumen tambahkan, yaitu parameternya ada 1, 2, dan 3, dan outputnya seperti ini. Jadi jika misalnya kalau kita sudah run, outputnya seperti ini. Jadi 1 garis panah ini, kedua, terus garis panah ini ketiga, sampai ke non. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ke materi terakhir, ke-6, yaitu binary. Oke, baik. Kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi binary tree. Anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Fal Akbar, dan saya sendiri Nadia Fatmairawan. Pada pokok pembahasan kali ini, kami membahas lima. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis binary, yang ketiga ada karakteristik binary, yang keempat ada operasi pada binary tree, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan binary tree. Pengertian, binary tree atau pohon biner merupakan struktur data hierarkis yang terdiri dari nodes dan edges di mana setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 child, leaf child, dan right child. Komponen binary tree yaitu ada node, elemen dalam binary tree, ada root, node utama atau node awal, ada child, node turunan, ada leaf, node tanpa anak, ada edge, hubungan antar node. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis binary tree. Yang pertama ada full binary tree, semua node memiliki 0 atau 2 anak. Yang kedua yaitu complete binary tree, semua level kecuali yang terakhir terisi penuh dan node pada level terakhir diisi dari kiri ke kanan. Yang ketiga yaitu ada perfect binary tree, semua level terisi penuh. Yang terakhir ada skewed binary tree, semua node hanya memiliki satu anak atau left squid atau right squid. Selanjutnya yaitu ada karakteristik binary tree. Yang pertama ada setiap node memiliki maksimal 2 anak. Yang kedua yaitu terdapat satu root node. Yang ketiga subtree kiri dan kanan bisa berupa binary tree lainnya. Yang terakhir yaitu tinggi binary tree. Jumlah level dari root hingga leaf. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Yang pertama semua operasi atau lookup, insert, remove memiliki time complexity yang lebih baik dari
dari 0n dengan asumsi blended BST. Datanya terurut. Yang ketiga memiliki ukuran yang fleksibel karena kita bisa menempatkan node dimanapun pada memori. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangannya itu tidak ada operasi yang bernilai 0, 1 karena kita selalu perlu menelusuri dari satu node ke node lainnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Fal Akbar untuk codingan dan kesimpulannya, beserta penutupnya. Oke, terima kasih Nadia sudah menjelaskan materi yang terakhir yaitu binary tree. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh codingan yang kami kerjakan yaitu binary tree. Jadi yang pertama di sini ada class node di mana ini adalah struktur data dasar dalam binary tree dan setiap node itu menyimpan ada data, ada left, ada right. Jadi yang data ini sama dengan data, terus yang left ini non, terus yang right ini non. Jika ada ya, jika ada. Terus selanjutnya ada fungsi tambah node, dimana jika tree kosong atau root sama dengan non, berarti membuat node baru gitu. Terus selanjutnya di sini jika data lebih kecil dari root, ini lebih kecil, jika data lebih kecil dari root, maka akan ditambahkan ke root left gitu. Jika data lebih besar, maka akan ditambahkan ke bagian kanan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi in order traversal, di mana fungsi ini mencetak data tree secara berurutan gitu. Jadi yang pertama ini ada in order traversal root left, terus ada print data yang di root gitu, terus ada in order traversal bagian kanan atau root right ya. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke implementasiannya atau cara penggunaannya gitu. Jadi data 7, 4, 9, 1, 6, 8, 10 ini dimasukkan satu persatu ke dalam tree menggunakan tambah node dan hasilnya akan ditampilkan dengan in order traversal gitu ya, yang dicetak dalam urutan menaik gitu. Jadi maksudnya dalam urutan menaik itu diawali dengan angka yang terkecil. Jadi mulai 1 ke 4 ke 7, 9, ke 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi outputnya seperti ini. Nah, setelah di running muncul tulisan in order traversal dan urutan angkanya tadi mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar berurutan. Jadi kesimpulannya adalah binary tree ini struktur data berbentuk pohon yang setiap simpulnya itu dapat memiliki maksimal 2 anak gitu ya. Yang seperti contoh tadi, contoh codingannya yaitu ada anak kiri dan anak kanan. Struktur ini mematuhi aturan bahwa anak kiri memiliki nilai lebih kecil dari induknya, sedangkan anak kanan memiliki nilai lebih besar. Dengan aturan ini, binary tree memungkinkan data tersimpan secara terstruktur dan mempermudah proses pencarian, penambahan, atau penghapusan data secara efisien. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin masih ragu dalam menyampaikan materi-materi yang kami diskusikan, mungkin dari segi codingannya atau apa sejenisnya lah. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.